Selamat datang di channel JB78 Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JB78 Official ya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kepala sekolah memulai kinerja pengelolaan kinerja tahun 2025 dan bagaimana cara kepala sekolah merencanakan pengelolaan kinerja tahun 2025 ya. Jadi Bapak Ibu, di bulan Januari ini yang harus kita lakukan yaitu perencanaan pengelolaan kinerja tahun 2025. Jadi waktu untuk pengelolaan kinerja, perencanaan kinerja baik kepala sekolah maupun guru yaitu bulan Januari ya, untuk melakukan perencanaan pengelolaan kinerja ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya tampilkan akun kepala sekolah ya, bagaimana cara memulai pengelolaan kinerja tahun 2025 ya. Jadi sebelum kita memulai Bapak Ibu, di sini ada info penting ya. Yang pertama itu pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Jadi di sini kita tidak lagi memilih RHK ya, misalnya 4 poin, 8 poin sampai minimal 32 poin ya. Itu tidak lagi kita lakukan di tahun 2025 ini, tapi di kini berbasis refleksi ya. Kemudian yang kedua, bukti dukun dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Jadi di pengelolaan kinerja tahun 2025 ini kita tidak ada lagi unggah-unggah dokumen ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Dimana tahun sebelumnya kita melakukan perencanaan kinerja itu 2 kali ya Bapak Ibu, di bulan Januari dan bulan Juli. Kini kita melakukan perencanaan kinerja itu hanya 1 kali ya, di bulan Januari ya. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah perlu melakukan memulai perencanaan kinerja, karena jika Bapak Ibu kepala sekolah tidak melakukan mulai perencanaan kinerja, guru-guru juga tidak bisa memulai pengelolaan kinerjanya di PMM ya untuk tahun 2025 ini ya. Di sini saya tampilkan Bapak Ibu akun guru ya, jika kepala sekolah belum memulai ya. Di sini kita coba, ini akun guru ya Bapak Ibu, kita coba ganti periode. Di sini tidak aktif ya Bapak Ibu ya. Di sini Januari Desember ini 2025 untuk guru tidak bisa dimulai karena belum dimulai oleh atasan ya. Makanya yang harus pertama memulai pengelolaan kinerja itu adalah kepala sekolah ya, atau atasan, supaya supaya guru-guru bisa memulai juga pengelolaan kinerja tahun 2025 ya. Jadi kita ke kepala sekolah ya. Di sini kepala sekolah harus memulai dulu perencanaan kinerja supaya guru-guru juga bisa melakukan perencanaan kinerja tahun 2025 ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, kita masuk di sini ya, di klik sajak panah, kemudian ganti periode ya. Kemudian pilih Januari Desember 2025. Kemudian klik pilih. Ya. Di sini berhasil ganti periode ya. Di sini Januari Desember 2025 ya. Jadi untuk memulai perencanaan kinerja ya, supaya guru-guru kita juga bisa melakukan perencanaan kinerja ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah silakan masuk di bagian kepala sekolah ya. Pastikan di sini Bapak Ibu sudah periode Januari Desember 2025 ya. Kita masuk di bagian kepala sekolah, kemudian masuk sebagai pejabat penilai kinerja ya. Kemudian di sini ada mulai periode ya. Ada mulai periode, silakan klik mulai periode ya. Kemudian klik kalimat persetujuan, saya setuju untuk
mulai pengelolaan kinerja periode Januari spasi Desember tanda strike Desember 2025 titik. Ya, kita klik lanjut. Ya, jadi periode Januari Desember 2025 sudah dimulai ya. Ya, jadi ketika kita telah mengklik sudah mulai, maka guru-guru kita juga bisa memulai kinerja ya di tahun 2025 ini. Ya, kita cek ketika kita sudah selesai klik mulai periode, kita cek di akun guru apakah sudah bisa melakukan ganti periode. Ya, kita cek, kemudian kita ganti periode. Ya, di sini sudah aktif ya Bapak Ibu, Januari Desember 2025. Ya, jadi guru-guru sudah bisa melakukan perencanaan kinerja tahun 2025 karena kepala sekolah juga sudah memulai periode ya. Ya, jadi kita lanjut ke akun kepala sekolah Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita pindah ke akun kepala sekolah tentang bagaimana cara melakukan perencanaan kinerja ya tahun 2025 ya. Kemudian kita klik di sini kepala sekolah. Kemudian klik sebagai pegawai. Ya, di sini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Klik mulai. Ya. Sebelum klik mulai Bapak Ibu, silakan konfirmasi data atasannya. Jika data atasan belum sesuai, silakan konfirmasi ulang ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik mulai. Ya, silakan Bapak Ibu periksa data-datanya. Ya, jika ada data yang tidak sesuai, silakan klik edit ya Bapak Ibu. Jika ada data yang tidak sesuai, ya. Misalnya, kita klik edit. Ya. Di sini yang bisa diubah ya Bapak Ibu yaitu pangkat golongan dengan jenjang jabatan ya. Jenjang jabatan itu bisa diubah. Kemudian golongan juga bisa diubah ya Bapak Ibu. Kemudian setelah diubah Bapak Ibu, kita klik simpan jika ada data yang tidak sesuai ya. Kemudian jika data sudah sesuai Bapak Ibu ya, silakan periksa datanya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Kemudian data sudah benar ya. Oke. Kemudian langkah pertama Bapak Ibu, ini mulai kita lakukan perencanaan kinerja ya. Perencanaan kinerja di sini ada indikator ya. Ada berapa indikator di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9 indikator Bapak Ibu. Silakan dipilih salah satunya ya. Untuk melihat indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja ya berdasarkan rapor pendidikan ya. Kita klik saja di sini rapor pendidikan ya. Akan diarahkan ke rapor pendidikan sekolah kita ya. Kemudian klik masuk sebagai satuan pendidikan. Ya, silakan masukkan akun ID belajar ya. Ini ID belajar kepala sekolah yang bisa mengakses ini. Kemudian continue. Ya. Setelah masuk di rapor pendidikan, kita cek ya bagian yang mengalami penurunan ya. Ya, di sini ya Bapak Ibu. Sini sekolah saya melakukan penurunan di bagian kualitas pembelajaran ya. Ya, jadi ini bisa dijadikan fokus untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025 ya. Kita kembali di pengelolaan kinerja. Ya, jadi silakan pilih indikator ya yang Bapak Ibu inginkan ya. Misalnya kalau ingin sesuai dengan rapor pendidikan, silakan pilih sesuai dengan rapor pendidikan yang telah menurun ya. Tadi rapor pendidikan di sekolah saya itu masalah kualitas pembelajaran ya.
Jadi saya cari di sini dimensi, indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran ya. Ya, di sini semuanya masalah kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Di sini kualitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ini kualitas pembelajaran juga. Jadi silakan pilih salah satunya ya, sesuai dengan rapor pendidikan Bapak Ibu. Ya, di sini saya pilih saja ini ya. Aktivasi kegiatan komunitas belajar ya. Di sini nanti di sekolah saya bisa melakukan pelatihan ya untuk guru-guru supaya kualitas pembelajaran di sekolah bisa meningkat ya. Saya pilih di sini aktivitas kegiatan komunitas belajar. Kemudian setelah memilih indikator, kita klik ke pengembangan kompetensi. Ya. Di sini di bagian pengembangan kompetensi, silakan pilih indikator kompetensi ya. Kita memilih satu saja indikator ya Bapak Ibu. Ya, misalnya di sini kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral ya. Silakan cari sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan di tahun 2025 ini ya. Yang berpusat pada peserta didik ya. Saya pilih ini kompetensinya. Kemudian saya lanjut ke perilaku kerja. Di sini di bagian perilaku kerja Bapak Ibu. Ya, di bagian perilaku kerja. Di sini kita pilih perilaku kerja yang akan kita tingkatkan di tahun 2025 ini ya. Jadi silakan pilih ya perilaku yang Bapak Ibu sanggup lakukan di tahun 2025 ini ya. Di aspek pertama ada berorientasi pelayanan ya. Kita pilih salah satunya. Misalnya saya pilih ini, memahami kebutuhan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja ya. Kemudian perwujudan perilakunya, saya pilih ini ya, menyelesaikan keluhan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat, dunia kerja dengan komunikasi persuasif ya. Kemudian di aspek akuntabel, silakan pilih juga indikator perilaku ya. Salah satu indikator perilaku ya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Saya pilih ini ya. Kemudian perwujudan perilaku, menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Saya pilih ini. Kemudian kita masuk di aspek ketiga, kompeten ya. Melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru dan tenaga pendidikan, membantu guru tenaga pendidikan masyarakat dunia kerja untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ya. Silakan pilih indikator perilaku yang Bapak Ibu mampu lakukan ya. Ini saya pilih ini, membantu guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja untuk saling belajar ya. Kemudian perwujudan perilaku ya, memberikan kesempatan kepada guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat dunia kerja untuk menyampaikan pendapat. Kemudian pindah ke aspek keempat, harmonis. Kita pilih indikator perilaku ya, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Kemudian perwujudan perilaku ya, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan hak ya. Saya pilih ini, berlaku adil. Kemudian kita pindah ke aspek kelima, yaitu loyal. Indikator perilakunya saya pilih menjaga nama baik ya, menjaga nama baik satuan pendidikan, tenaga pendidikan dan peserta didik dimanapun berada. Kemudian perwujudan perilakunya saya pilih ya, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian aspek keenam, adaptif. Silakan pilih indikator perilaku ya, terus berinovasi ya dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Saya pilih ini ya Bapak Ibu. Kemudian perwujudan perilaku ya, saya pilih ini, menyampaikan ide dan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan ya. Kemudian aspek terakhir yaitu aspek ketujuh, kolaboratif. Kita pilih indikator perilaku ya, saya pilih ini yang bekerja sama ya. Kemudian perwujudan perilakunya saya pilih bersinergi ya. Saya pilih bersinergi dengan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas ya. Ya, kemudian setelah memilih
indikator ya, 7 indikator. Kita bisa, jika Bapak Ibu masih bingung, bisa simpan draft. Tapi jika Bapak Ibu telah anggap ini sudah baik ya, tidak ada perlu diubah lagi, silakan kita klik ke rangkuman ya. Ya, di sini ada rangkumannya Bapak Ibu. Rangkuman masalah hasil kerja ya. Hasil kerja utama. Kemudian di sini juga ada perilaku kerja ya. Setelah itu kita klik kumpulkan. Jika Bapak Ibu mau ubah silakan klik ubah. Jika ini dianggap tidak ada lagi yang ingin diubah, silakan klik kumpulkan ya. Setelah kumpulkan ya, setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi ya. Jika sudah dikumpulkan, ini tidak bisa diubah lagi ya Bapak Ibu. Jika ingin mengumpulkan, silakan ketikkan ya kolom persetujuan sesuai dengan kolom persetujuan di atas ya. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai ya, titik. Jadi harus sesuai ya Bapak Ibu, huruf besar, tanda baca ya. Kemudian telah kita klik kumpulkan ya. Perencanaan kinerja selesai. Tahap selanjutnya adalah perencanaan otomatis disetujui menunggu tahap berikutnya ya. Anda dapat lanjut ke tahap berikutnya, pelaksanaan mulai dari 1 Februari ya. Jadi untuk tahap selanjutnya yaitu 1 Februari yaitu pelaksanaan pengelolaan kinerja ya. Ya, untuk bulan Januari ini, bulan 1 kita hanya melakukan perencanaan kinerja ya Bapak Ibu. Kita kembali ke beranda ya, telah selesai. Ya. Bapak Ibu kepala sekolah, kita telah berhasil melakukan perencanaan kinerja ya. Ya, jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah untuk melakukan perencanaan kinerja untuk tahun 2025 ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 78 official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video